menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia dianugerahi oleh perbedaan dan keberagaman yang mampu mempersatukan bangsa. Dalam pengelolaannya, Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara. Presiden melanjutkan bagi Indonesia suatu perbedaan yang berakhir pada rivalitas dan kompetisi antar negara merupakan hal yang wajar. Namun demikian, Kepala Negara menekankan pentingnya mengelola perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu oleh ketidakstabilan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua negara. Indonesia juga menyatakan sikap tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau? 2/3 Indonesia adalah air, dan penduduk Indonesia sekarang ini hampir 300 juta. Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah. Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu, pilihan presiden dan legislatif atau parlemen, dan kemudian di bulan November akan ada pilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilihan langsung oleh rakyat. Gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pilihan kepala desa yang jumlahnya 74.800. Indonesia adalah negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia, perbedaan dan keragaman adalah anugerah. Dan dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi, yaitu Pancasila, Unity and Diversity, yang menginspirasi di setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. US and China competition, East and West competition, that is natural and normal. Adanya perbedaan adalah hal yang biasa, but most importantly, it must be managed well, agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu ketidakstabilan kawasan, sehingga yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun di dunia. Indonesia is always open to cooperate with any country dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Itulah prinsip yang kami bawa di keketuaan Indonesia di G20 dan di ASEAN, yang dijalankan dalam situasi dunia yang terbelah dengan rivalitas yang sangat tajam dan geopolitik yang memanas. Still, praise to God, keduanya dapat diselesaikan oleh Indonesia dengan baik. Kemudian banyak yang bertanya, how could it be? How to? Then, I wanna tell you, the key is listen and play a bridging role. That's it. Kadang kita sering lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain, terutama
Ini untuk negara besar dan negara maju yang sibuk memaksakan kepentingannya dan tidak jarang disertai ancaman. Padahal dunia tidak sedang baik-baik saja. Instabilitas terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Dan setiap menit, 10 menit, satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life seems meaningless, but for me, every life is precious. This is a humanitarian problem. Dan untuk menghentikannya, yang dibutuhkan adalah global solidarity, global leadership yang memprioritaskan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln, "You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Saat ini menurut Presiden, dunia sedang menghadapi permasalahan kemanusiaan dengan masih terjadinya perang di Rusia-Ukraina dan daerah konflik Israel-Palestina. Kepala negara meyakini solidaritas dan kepemimpinan global menjadi kunci untuk keluar dari konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Tim Eljon Media melaporkan.